karena pada kesempatan kali ini akan mereview sekaligus membahas sebuah kisah mengerikan dari bebegik atau orang-orangan sawah. Tapi kali ini bukan tentang sawah, melainkan hamparan ladang jagung yang mampu menjebak sekelompok anak muda. Tak cuman Uhtea berfilter ternyata yang mampu menjebak. Film ini berjudul khas 2011. Terbilang cukup jadul sih, tapi tenang aja, ketegangan di film ini mampu membuat kalian deg-deg ser. Melebihi deg-degannya ditagih kreditan motor Supra. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang diteror bebegik di sebuah ladang jagung. Mereka yang terjebak di sana berusaha untuk mencari bantuan ke sebuah rumah yang berada di tengah ladang tersebut. Tapi bukannya mendapat bantuan, mereka malah mendapatkan keanehan lain yang sangat mengerikan. Berhasilkah mereka mengungkap misteri di ladang jagung tersebut? Apakah malah palodar? Daripada modar penasaran sampai kalian bolak-balik ke Ojon Mart, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali oleh perjalanan asoy tanpa PPKN dari sekelompok anak muda, di mana pada saat itu mereka akan berlibur ke sebuah danau yang tak disebutkan namanya. Kenapa? Karena takut dibubarin Pol PP. Di tengah asyiknya mereka mengobrol, tiba-tiba tanpa diduga, mobil mereka menabrak beberapa burung gagak. Si kang sopir pun kehilangan kendali hingga nyungsep di kebun jagung. Mereka yang sempat pingsan akhirnya tersadar. Akan tetapi, teman mereka yang bernama Johnny sudah menghilang. Mereka yang cuma tinggal berempat terlihat heran dengan kejadian aneh tersebut. Kemudian, seorang yang bernama Scott menunjukkan sebuah rumah kepada temannya. Ia pun mengira mungkin Johnny pergi ke rumah itu. Lalu Brian menyuruh pacarnya Natalie untuk menunggu. Sementara ia dan Scott akan pergi ke rumah yang berada di tengah ladang jagung. Tapi bukan milik Mang Ojon ya. Ketika berada di tengah kebun jagung, Brian merasa kesasar. Aduh, kemudian mereka menemukan sebuah mobil tua nan butut berada di sana. Entah mobil siapa ini. Tak cuman itu, mereka pun menemukan sebuah bebegik alias orang-orangan tergantung di tiang. Lalu, Scott meminta Brian untuk membantunya naik ke bebegik tersebut, guna mengetahui arah menuju rumah yang mereka cari. Akhirnya, rumah kembali terlihat. Tapi Scott merasa heran karena bebegik ini kok beraroma bangke. Mungkin kena gagak atau apalah. Mereka pun kembali OTW. Di sisi kebun, Natalie penasaran dengan suara kerusuk-kerusuk di dalam kebun jagung. Entah siapa itu. Sosok misterius itu pun kabur saat Natalie berusaha mengejarnya. Sementara Chris yang sedang ngoprek mobil mogoknya mengira bahwa itu cuma halusinasi Natalie saja. Akan tetapi, Natalie penasaran dan mencarinya ke pinggiran kebun. Di tengah pencarian, ia menemukan bebegik lagi tengkurap. Namun anehnya, bebegik tersebut terlihat seperti manusia yang kepalanya dibungkus karung goni. Betapa kagetnya Natalie saat mengetahui bebegik tersebut memiliki huntu alias gigi mirip manusia. Ia pun ketakutan seedan-edannya. Tapi anehnya si Chris masih nggak percaya dan menganggap itu hanya bebegik biasa. Natalie yang kesal pun berniat untuk menyusul Brian karena merasa di kebun jagung ini ada yang nggak beres. Saat Natalie masuk ke kebun jagung, Chris yang khawatir mau tak mau menyusulnya. Kembali ke Brian dan Scott. Setelah melewati lebatnya pohon jagung, mereka sampai di rumah yang terlihat bobrok. Rumah itu pun seperti sudah lama terbengkalai. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara yang berasal dari lantai 2. Tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas mengeceknya. Ternyata suara itu berasal dari Johnny yang sedang menjahit karung goni. Akan tetapi mereka heran dengan gelagatnya yang terlihat aneh. Apalagi banyak paku menusuk tangannya. Lalu tiba-tiba
Entah apa yang terjadi kepada Johnny, ia seperti dikendalikan sesuatu yang aneh. Kembali ke Natalie. Natalie pun panik ketika melihat sesuatu seperti mengincarnya. Ternyata sosok misterius itu menyabet-nyabet tubuh Natalie dan membawanya entah kemana. Karena teriakan Natalie tersebut, sontak Chris dan Brian pun mencarinya. Singkat waktu, malam pun poek. Di tengah pencariannya, Brian dan Scott menemukan Natalie sudah tergantung di tiang bebegig. Brian pun syok saat mengetahui pacar seksonya sudah modar. Lalu tiba-tiba merasa si pembunuh berada di dekatnya, Brian pun mengejarnya. Tapi sialnya, pelaku misterius itu sudah menghilang. Tak lama kemudian, Brian. melihat jasad Natalie menjadi aneh, Chris pun lari seedan-edannya ke rumah itu. Sementara itu, Brian tak tega meninggalkan jasad Natalie. Brian berencana membawanya ke rumah. Tapi sialnya, Brian malah nyasar. Ia pun tak sadar sosok misterius sedang mengintainya. Akhirnya Brian berhasil menangkap sosok bebegig yang membawa Natalie. Tapi anehnya, bebegig tersebut menjadi tidak bergerak. Tanpa diduga, bebegig lain mencakar tangan Brian dan membawa kabur jasad Natalie. Lalu Brian pun berusaha keluar kebun. Melihat Brian yang terluka, Scott bergegas menolongnya. Lalu tiba-tiba mereka pun kaget saat sosok bebegig berusaha menangkap mereka. Tapi anehnya, bebegig tersebut tak mau menyerang mereka yang berada di luar kebun jagung. Setelah beberapa saat, mereka yang cuma bertiga berada di rumah tua itu. Karena bebegig masih berada di kebun, mereka pun cekcok dan adu bacot antara harus pergi atau bertahan di dalam rumah. Kemudian, Brian melihat mobil di garasi. Ia pun mengajak Scott untuk mengeceknya. Siapa tahu aja bisa dipakai buat kabur dengan menggabret-gabret ladang jagung. Sesampainya di garasi, mereka berusaha mencari kunci mobil. Tapi bukan kunci yang didapat. Mereka malah menemukan bebegig. Scott yang masih penasaran berusaha melihatnya lebih dekat. Tapi rupanya itu hanya halusinasi Scott saja. Tak lama kemudian, seekor burung gagak memperhatikan Scott. Lalu gagak tersebut memberikan penglihatan gaib kepada Scott dari penghuni lama rumah tua ini. Terlihat seorang ayah dengan dua anak sedang mengajari si sulung untuk bisa menjadi kang jagal. Tapi si ayah yang pilih kasih lebih menyayangi si sulung daripada adiknya. Setelah Scott kembali sadar, ia pun heran apa arti penglihatannya tersebut. Kemudian scene kembali ke rumah. Pada saat itu Chris berusaha mencari sesuatu yang berguna. Dan tanpa diduga ia menemukan kunci mobil yang Brian dan Scott cari. Betapa kagetnya Chris saat melihat sosok pemuda seram sedang memperhatikannya. Kemudian melihat sosok aneh masuk basement, Chris pun kabur ke tempat Johnny. Akan tetapi ia heran kok Johnny sudah menghilang. Entah siapa yang akan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian,
Chris pun kaget saat melihat Natalie masuk ke kamar dengan gelagat aneh. Lalu Natalie yang sudah dirasuki pun prepare untuk menjahit bungkus kepala Babagig. Ketika Natalie sibuk, Chris berusaha membuka pintu yang terkunci sendiri. Di saat itu pula temannya yang baru kembali berusaha membantu Chris keluar kamar. Karena sulit terbuka, Scott menyuruh Chris untuk kabur lewat jendela. Terlihat Natalie pun tidak peduli dengan keberadaan Chris dan hanya menyelesaikan jahitannya. Setelah menyelesaikan jahitannya, Chris mendarat dengan buruk. Sementara itu, Brian yang habis mencari kampak maut malah kecolongan karena Natalie sudah pergi ke dalam kebun jagung. Setelah beberapa saat, mereka pun bingung harus berbuat apa. Kemudian Scott mengajak mereka untuk mencari kunci mobil yang berada di garasi. Mendengar rencana Scott tersebut, Chris pun ingat dengan kunci yang ia temukan. Akan tetapi, Brian tidak setuju jika harus pergi dari sini karena ia tidak mau meninggalkan Natalie. Lalu ia memaksa Chris untuk memberikan kunci mobil tersebut. Chris pun berkata, "Tah." Saat temannya malah cekcok, Scott ngadem keluar rumah. Kemudian ia melihat burung gagak itu lagi. Lalu gagak tersebut seolah menuntunnya untuk masuk ke dalam kebun jagung. Setibanya di sana, Scott kembali diperlihatkan kejadian yang dialami kakak beradik di masa lalu. Rupanya, rasa iri sang adik membuatnya kalap hingga membunuh kakaknya sendiri. Si adik pun menyocol-nyocol punggung si sulung dengan garpu titan sampai modar. Setelah Scott kembali sadar, ia pun tahu pembunuhan yang menimpa si sulung dulu. Lalu tiba-tiba roh si sulung menjadikan Scott bagaikan bebegik. Kemudian bebegik pun datang dengan tangan yang dipenuhi paku. Lalu tiba-tiba ternyata Brian berhasil mengampak kepala bebegik sampai bucat. Lalu Brian membawa Scott yang sudah terluka keluar kebun. Kemudian Scott menceritakan semua yang ia ketahui tentang dua pemuda yang selalu ia lihat. Mendengar kata pemuda, Chris pun mengaku bahwa ia juga pernah melihat masuk ke basement. Tanpa berlama-lama, Brian bergegas menuju ke dalam basement karena ia sudah muak dengan semua keanehan di rumah ini. Lalu Scott berusaha untuk menemaninya, sementara Chris memilih untuk kabur dari tempat itu. Setibanya di dalam basement, mereka menemukan banyak makanan kaleng, seolah tempat tersebut pernah dipakai seseorang untuk bersembunyi. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, roh si adik berkata, "Dia mengurungku, dia tidak mengizinkanku pergi." Dari penglihatannya tersebut, Scott pun yakin bahwa roh si sulung mengurung si adik di dalam basement. Dan benar saja, jasad si adik yang tinggal kerangka berada di dalam basement. Kemudian Brian membawa bedil FF tak berskin dari jasad tersebut. Lalu mereka pun segera kembali ke rumah karena yang mengganggu mereka ternyata bukan roh si adik. Tapi tiba-tiba Brian mendengar suara mobil. Ia pun yakin si kang bengkel itu mengakali mobil dan membawanya kabur. Tanpa diduga, roh bebegig mengganggu pelarian Chris, hingga mobil pun nyocol menabrak tiang bebegig. Apesnya lagi, mobil malah mogok. Chris pun riuh saat roh si sulung berpindah-pindah merasuki bebegig.
Ternyata satu dari bebegik tersebut adalah jasad Johnny. Tak lama kemudian Brian datang dan menyuruh Chris kembali ke rumah, sementara ia akan menghadang bebegik dengan bedil hasil pepulungnya. Setelah Chris pergi, Brian merasakan kedatangan dari bebegik lain. Akan tetapi, Brian tidak berkutik saat melihat bebegik tersebut terlihat seperti Natalie. Akhirnya, bebegik itu pun mencakar-cakar Brian sampai ripuh. Kembali ke rumah tua, untuk kesekian kalinya, burung gagak memberikan penglihatan lagi kepada Scott, di mana kali ini Scott melihat si adik menjahit karung goni untuk menutup kepala si sulung yang sudah ia bunuh. Setelah beberapa saat, Scott menyimpulkan semua yang telah ia lihat. Menurutnya, roh si sulung terjebak di kebun karena jasadnya disimpan si adik di sana. Ia pun yakin roh tersebut selalu membunuh orang untuk merasuki dan menjadikannya sebagai bebegik. Lalu, Scott mengira jika roh tersebut sedang sibuk menjahit, itu adalah kesempatan untuk segera kabur. Dan tak lama kemudian, Brian datang ke rumah dengan gelagat aneh. Mereka pun yakin bahwa roh si sulung sedang merasuki Brian. Lalu Chris mengatakan bahwa keanehan itu harus segera dihentikan, agar tidak terjadi lagi kepada orang lain. Ia pun berniat untuk membakar kebun jagung yang menjadi rumah si sulung. Tanpa berlama-lama, Scott bergegas prepare dengan mengambil kompan bensin dari gudang. Sementara itu, Chris akan mengambil gasolin yang sempat jatuh di lantai atas. Terlihat Chris pun ketakutan karena harus mengambil gasolin di bawah mesin jahit. Chris pun berkata, "Slur, jika kamu masih ada eling-elingnya, biarkan aku mengambil gasolin ini." Mendengar permohonan Chris, Brian yang masih belum mati melawan roh yang bersarang di tubuhnya. Hingga pada akhirnya Chris pun berhasil mendapat gasolin limited editionnya. Berpacu dengan waktu, Chris dan Scott akan membakar tempat itu sebelum roh si sulung kembali ke dalam kebun. Betapa paniknya Scott saat melihat si setan sudah menyelesaikan jahitannya. Lalu tiba-tiba, bagaikan lelaki bajingin, Scott ditampar bebegik. Kemudian Chris membawa kabur Scott ke dalam hutan. Lalu Chris menyuruh Scott melanjutkan misi mereka, sementara ia akan berusaha menghadang bebegik dengan bedil bekas Brian. Begitu cepatnya bebegik Brian hingga ia lupa mengerem. Perut Chris pun tertembus kayu sampai mules. Dengan mudah bebegik mengaduk-ngaduk badan Chris dengan tangan berpakunya. Sementara roh itu kini keluar dari tubuh Brian yang sudah modar. Kembali ke Scott yang akan membuat kebun jagung bakar. Tanpa diduga, proyek jagung bakar Scott gagal. Ia pun dibawa bebegik ke tengah kebun untuk dibunuh. Sebelum membunuh Scott, bebegik akan mengeksekusi Chris lebih dulu. Sementara itu, Scott teringat dengan cara si adik yang membunuh si sulung pakai garpu titan di tempat itu. Ia pun mencari garpu tersebut untuk meniru gaya si adik membunuh kakaknya. Akhirnya, Scott berhasil menghentikan aksi roh si sulung. Apakah roh bisa mati jika hanya ditusuk-tusuk seperti itu? Melihat bebegik kembali bangkit, Chris pun berusaha menahannya dan menyuruh Scott segera pergi. Akhirnya Chris pun modar dicolok garpu dan kini giliran Scott yang diincar.
Akan tetapi Scott yang terluka parah cuman bisa sampai di pinggir kebun. Kemudian Scott melihat pengendara lain yang sedang memeriksa mobil Chris. Tak lama kemudian si bebegik pun datang dan seolah menyamar seperti saat menipu Natalie tadi siang. Lalu Scott berusaha memberitahu pengendara tersebut. Tapi apalah daya dengan Scott yang sedang sekarat. Tuhan berkehendak lain. Scott pun modar sebelum memberitahu orang itu. Apesnya lagi, film pun sudah berakhir. Bagaimana? Nyesek banget bukan? Bagaimana tidak? Ending dengan si bebegik yang masih eksis jelas membuat kita gedek. Roh si sulung sebenarnya terjebak di ladang jagung milik keluarganya sendiri setelah dibunuh sang adik yang syirik. Namun si adik mendapat ganjaran dari roh si sulung dengan terjebak di rumah tengah ladang sampai frustasi dan modar dengan bedil FF-nya. Arwah si sulung pun selalu melakukan segala cara untuk memancing orang agar masuk ke ladang tersebut. Seperti halnya yang dilakukan kepada Scott dan teman-temannya. Gak tahu gabut atau gimana, misteri pun tidak sampai di situ. Di mana seekor burung gagak bisa memberikan penglihatan masa lalu kepada Scott. Tapi bisa kita asumsikan mungkin itu roh si adik yang disuruh sutradara untuk menjelaskan awal mula keanehan ini. Roh si sulung yang selalu berpindah-pindah dijadikan kesempatan Chris dan Scott untuk membakar seluruh ladang jagung di sana. Akan tetapi, rencana mereka malah gatot alias gagal total. Lagi pula, Scott dan teman-temannya cukup bermodalkan benda tajam dan bedil, mana mungkin melawan roh bebegik semi psikopat itu. Makanya, di akhir cerita, roh si sulung masih bisa melanjutkan terornya. Mungkin segini saja review dan pembahasan film khas 2011. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.